Selamat datang di part 4 dari film Nobunaga Concerto. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Saburo dan beberapa anak buahnya terus berjalan menyusuri jalan kecil, melewati pegunungan. Ketika malam tiba, mereka beristirahat sejenak. Tiba-tiba, para pasukan dari klan Azai berhasil menyusul mereka dan langsung menyerang klan Oda. Saburo tidak siap menerima sergapan tersebut. Seorang anak buah klan Oda tertembak demi melindungi Saburo. Saburo hanya terdiam tak percaya, ia sedang dalam pertempuran. Di sisi lain, Tokichiro yang tadinya akan bergabung dengan musuh, sekarang ikut bergabung dengan klan Oda. Rencananya berhasil digagalkan oleh si ahli strategi Hanbei. Ketika dini hari tiba, Saburo akhirnya berhasil kembali ke kediaman klan Oda. Ia disambut oleh Kicho yang sudah lama menunggunya. Tapi tanpa diduga, sebuah tembakan melesat mengenai dada Saburo. Ia langsung jatuh tak berdaya. Kicho dan Ikeda yang baru datang melihat kejadian itu dan langsung membawa Saburo ke dalam rumah. Ternyata yang menembak Saburo adalah pelayan Kicho bernama Yuki. Saburo langsung dibawa dan dirawat oleh Kicho. Kicho menangis sambil memanggil-manggil Saburo agar cepat sadar. Sementara itu, Ikeda dan yang lainnya berhasil selamat dari pertempuran dan langsung bertanya kondisi pemimpin mereka. Ikeda menyalahkan dirinya yang tak bisa melindungi Saburo. Ia bangkit dan berteriak akan mencari si penembak, tapi ditahan oleh yang lainnya karena itu tindakan ceroboh. Ikeda tak tahu siapa penembak itu. Di tengah malam, Kicho terlihat sedang mandi, mengguyurkan air ke tubuhnya. Mungkin dipercaya dengan mandi malam, lalu berdoa berharap kesembuhan, doa tersebut akan dikabulkan. Yuki melihat hal itu dari belakang. Lalu, Yuki pun masuk ke kamar Saburo. Ia memegang pisau dan siap membunuh Saburo. Tapi kejadian tadi membuat Yuki ragu dan mengurungkan niatnya. 3 hari telah berlalu. Di siang harinya, akhirnya Saburo siuman. Kicho langsung datang ke kamar Saburo lalu berpura-pura tidak pedulian. Tapi dalam hatinya dia senang sekali Saburo itu sehat kembali. Para anak buah Saburo pun masuk ke kamar Saburo dan merasa terharu pemimpin mereka sehat kembali. Namun ketika Saburo sendirian, ia merasa sedih. Pengkhianatan yang ia alami sangat menyakiti hatinya. Pada suatu hari, semua petinggi klan Oda pun berkumpul dan berencana membalas dendam. Mereka akan mengepung kastil milik klan Azai, lalu bertempur di sana. Setelah berdiskusi, Saburo pun menyetujui hal itu. Ia pun lalu kembali ke kamar Kicho dan berbicara pada Yuki. Saburo ingin berterima kasih pada Yuki karena telah merawat dia sampai sembuh. Saburo memberikan sebuah kimono untuknya. Yuki tiba-tiba menangis dan berkata aku tak pantas menerimanya. Ia pun akhirnya mengaku dia adalah mata-mata dari klan Asakura dan dia jugalah yang menembak Saburo. Saburo tiba-tiba berteriak pada Yuki, pergi kau dari sini. Saburo pun keluar dari kamar. Dalam kesendiriannya, ia pun kembali merasa sakit karena pengkhianatan pelayannya sendiri. Yuki pun pergi dan meninggalkan surat untuk Kicho dan Saburo. Isi surat itu adalah betapa ia sangat menyesal sudah melakukan hal tersebut. Keesokan harinya dimulailah rencana perebutan kastil klan Azai. Di sana ribuan pasukan Oda dan pasukan Azai berhadapan. Lalu Saburo pun berteriak untuk maju, tanda dimulainya pertempuran. Pertempuran itu terjadi dengan sengit, banyak korban bertumbangan. Hingga pada akhirnya, klan Oda berhasil memenangkan pertempuran dan memukul mundur klan Azai. Pesta pun digelar untuk merayakan kemenangan mereka. Tapi Saburo terlihat tidak senang. Ia pun pergi keluar, lalu Kicho muncul dan menemaninya. Saburo berkata semua pengkhianatan yang dia alami membuatnya merasa sangat sakit hati. Walaupun ia menang perang hari ini, tapi ia tak merasa menang. Ia mengeluh betapa beratnya beban yang ada di pundaknya. Kicho berkata, kau masih memiliki aku. Jika beban itu terlalu berat, mari kita kabur bersama dan hidup berdua di sebuah gubuk kecil. Hidup sederhana sebagai sepasang suami istri biasa. Saburo mendengar penghiburan Kicho itu dan merasa bebannya terangkat. Ia tumpahkan semua beban itu dan menangis di pelukan Kicho. Keesokan harinya, Yuki terlihat berlari dikejar oleh seseorang. Ternyata ia dikejar oleh anak buah Saburo. Ia berkata pada Yuki, Saburo ingin menemuimu. Yuki pun kembali menghadap Saburo. Ia mungkin sudah membayangkan ia akan dieksekusi akibat ulahnya itu. Tapi Saburo berkata, maukah kau menyerahkan hidupmu untuk melayani Kicho?
Yuki kaget tak menyangka dirinya masih diizinkan hidup. Yuki pun akhirnya menerima ampunan dari Saburo dan kini menjadi pelayan Kicho kembali. Di tempat lain, Tokichiro sedang berada di belakang rumah. Ia melihat Matsuhide sedang mengambil air. Matsuhide lalu membuka cadarnya untuk minum. Disitulah Tokichiro melihat, ternyata wajah Matsuhide mirip sekali dengan Saburo. Beberapa waktu pun berlalu. Suatu hari, si Yakuza yang tempo hari datang, kini muncul lagi dan memberikan ucapan selamat atas kesembuhan Saburo. Si Yakuza itu juga berkata, aku berminat untuk menjadi aliansimu, mengingat wilayah klan Oda saat ini semakin luas. Pada suatu hari, para petinggi klan Oda sedang berdiskusi untuk membangun sebuah kota di wilayah lain. Kota baru yang akan dibangun itu berada di wilayah bernama Usa. Mori pun mengajukan diri sebagai pemimpin pembangunan kota itu. Mori adalah seorang yang tidak begitu menonjol, ia juga tak pandai bertarung, juga tak ahli dalam bernegosiasi. Tapi Mori ingin menunjukkan dirinya mampu dan memohon agar dirinya ditunjuk menjadi pemimpin. Saburo pun mengizinkan Mori sebagai pemimpin pembangunan kota. Maka dimulailah perjalanan Mori dan beberapa anak buahnya menuju Usa untuk membangun kota. Berita pembangunan ini sampai ke telinga Azai. Mereka pun langsung merencanakan sesuatu. Suatu hari, klan Oda menerima kabar kalau si Yakuza dan anak buahnya akan diserang oleh klan Azai dan Asakura. Saburo langsung memberikan bantuan pasukan untuk si Yakuza. Ketika Saburo sampai di sana, si Yakuza terlihat santai-santai saja. Dia berkata, situasi tadi memang sempat genting, tapi sekarang sudah tidak lagi. Klan Azai dan Asakura tiba-tiba bergerak ke tempat lain. Saburo heran, kemana Azai dan Asakura bergerak? Tiba-tiba sebuah berita sampai pada Saburo. Klan Azai dan Asakura ternyata bergerak menuju Usa, tempat akan dibangunnya kota baru. Kekuatan mereka berjumlah 30.000 pasukan. Sedangkan di Usa, Mori hanya bersama dengan beberapa anak buah saja. Sudah pasti mereka akan dikepung dan dikalahkan. Dalam keadaan seperti itu, Saburo dan yang lainnya tidak akan sempat membantu Mori. Sementara itu, Mori pun mendapat kabar tentang hal tersebut. Dirinya akan diserang oleh 30.000 pasukan. Para anak buahnya meminta untuk segera mundur dan kembali ke Oda. Tapi Mori bersikukuh untuk tetap di sini dan bertarung hingga tetes darah penghabisan. Pertempuran Mori dengan klan musuh pun dimulai. Dia dan para anak buahnya bertarung dengan sengit. Tapi karena kalah jumlah, akhirnya Mori pun tak mampu memenangkan pertempuran itu. Mori tewas dalam pertempuran itu. Jasadnya dibawa kembali ke kediaman Oda. Semua merasa sedih atas tewasnya salah satu petinggi klan Oda itu. Walaupun dia tak pandai bertarung dan bernegosiasi, Mori adalah salah satu klan Oda yang setia dan siap memberikan nyawanya demi klan Oda. Beberapa waktu pun berlalu. Pada suatu hari, klan Oda kedatangan orang asing. Orang asing itu meminta izin kepada Saburo untuk menyebarkan agama dan keyakinannya pada masyarakat sekitar. Di zaman dulu, datangnya pengaruh baru dari orang asing memang hal yang biasa terjadi. Saburo pun mengizinkan orang tersebut untuk menyebarkan keyakinannya pada masyarakat sekitar. Namun, ada satu orang yang merasa hal itu kurang tepat. Ketika itu, Matsuhide atau Nobunaga asli mendatangi Saburo dan berkata, jika orang asing itu menyebarkan keyakinannya, maka biarawan di wilayah ini mungkin tak akan terima. Tapi Saburo menganggap hal itu biasa, tak usah dikhawatirkan. Beberapa hari kemudian, apa yang ditakutkan Matsuhide ternyata benar. Para biarawan yang berada di kuil tidak terima dengan pengaruh baru yang masuk ke wilayah mereka. Kemarahan para biarawan membuat munculnya anti-Oda, yaitu sekumpulan orang-orang yang tidak menyukai klan Oda. Sebenarnya, para biarawan yang anti-Oda adalah orang-orang yang suka mabuk-mabukan dan suka menyerang orang tak bersalah. Gelar biarawan yang mereka sandang adalah gelar samaran saja. Tapi tetap saja mereka telah membuat masalah ini menjadi rumit. Demi meredakan amarah para biarawan tersebut, maka diputuskanlah untuk berdiskusi secara damai dengan mereka. Saburo dan Matsuhide berjalan bersama. Saburo berkata, bernegosiasi bukanlah keahliannya. Maka dari itu, Saburo pun meminta Matsuhide untuk menggantikannya lagi sebagai Nobunaga. Keesokan harinya, Matsuhide telah mengganti posisi Saburo.
sedangkan Saburo memakai pakaian Matsuhide dengan menggunakan cadar. Tokichiro tiba-tiba meminta izin untuk ikut bersama Matsuhide untuk menemaninya bernegosiasi. Maka pergilah Matsuhide bersama Tokichiro dan beberapa anak buah klan Oda. Ketika sampai di sana, negosiasi ternyata gagal dilakukan. Para biarawan bahkan tidak ingin menemui mereka. Tokichiro dengan hasutannya tiba-tiba berkata, "Kalau begitu kita serang saja mereka. Kita serang dan hancurkan mereka sampai tak bersisa." Mendengar itu, Matsuhide sebagai Nobunaga asli yang terbiasa dengan perang termakan hasutan Tokichiro. Para biarawan di sana pun diserang dan dibunuh. Tak hanya itu, anak-anak dan perempuan tak berdosa yang tinggal di sekitar sana juga ikut menjadi korban. Matsuhide dengan tatapan dingin melihat kejadian itu, seolah hal itu biasa baginya. Tokichiro sepertinya sadar, orang yang bersamanya sekarang bukanlah Saburo. Berita penghancuran para biarawan sampai ke telinga klan Azai. Mereka tak menyangka, sosok Nobunaga yang biasanya penuh damai dan membenci perang, kini tega membunuh para biarawan dan menghancurkan segalanya. Sekembalinya Matsuhide dari misi itu, Saburo langsung meminta berbicara dengannya empat mata. Saburo bertanya, "Kenapa kau membunuh mereka, bahkan anak-anak dan perempuan?" Matsuhide menjawab, "Ini demi klan Oda, karena jika dibiarkan, para biarawan itu akan bergabung dengan musuh dan membahayakan klan Oda." Saburo marah dan berteriak pada Matsuhide, "Aku tak ingin melihatmu lagi." Sementara itu, para petinggi klan Oda pun meminta penjelasan atas apa yang terjadi. Nobunaga yang mereka kenal bukanlah Nobunaga yang suka membunuh orang, tapi Saburo hanya diam, tak mampu menjelaskan apapun. Ia pun pergi tanpa berbicara sepatah kata pun. Kicho datang ke kamar Saburo. Saburo hanya terduduk diam, tak mampu menahan beban berat akibat ulah Matsuhide. Kicho berkata, "Kalau kau tak mau menjelaskan alasanmu, tak apa. Aku pun dulu ada hal yang tak bisa aku katakan langsung, yaitu bahwa aku menyayangimu." Mendengar hal itu, air mata Saburo jatuh. Semua kesedihan yang ia alami bagaikan tumpah di malam itu bersama Kicho. Malam itu, di luar, Hanbei yang sejak dulu curiga pada Tokichiro bertanya, "Siapa kau ini sebenarnya?" Tapi Tokichiro hanya pergi begitu saja sambil tersenyum puas. Dendamnya pada Nobunaga kini selangkah lebih maju. Apa yang akan terjadi pada Saburo dan juga Matsuhide, sang Nobunaga asli? Apakah akhirnya identitas mereka berdua akan terkuak? Simak kelanjutan ceritanya di part 5, part terakhir dari film Nobunaga Concerto. Jadi pastikan kalian subscribe dan like video ini agar dapat update terbaru dari part terakhir ini. Sampai jumpa di part 5.